Woi, woi. Kau dengar saya tidak? Iya, kau jalan sudah. Kau dengar saya tidak? Sudah baru-baru ini juga dia kembali, sudah lama dia tidak kembali, cuman baru-baru ini dia kembali. Selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Panglima TNI marah, anggota TNI Angkatan Udara injak kepala warga disabilitas. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengaku marah dengan tindakan dua oknum TNI Angkatan Udara yang menginjak kepala warga di Merauke, Papua. Kenapa tidak peka memperlakukan disabilitas seperti itu? Itu yang membuat saya marah. Cetus dia dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 28 Juli. Sebelumnya telah beredar sebuah video berdurasi 1 menit 20 detik di media sosial yang menunjukkan anggota polisi militer TNI Angkatan Udara bersepatu boots menginjak kepala seorang warga. Panglima pun memerintahkan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsikal Fajar Prasetyo untuk mencopot dua pejabat TNI Angkatan Udara setempat karena dianggap tidak bisa membina anggotanya, yakni Komandan Pangkalan Udara Yohanes Abraham di Merauke dan Komandan Satuan Polisi Militer dan Satpom Lanut tersebut. Saya sudah memerintahkan KSAU untuk mencopot Komandan Lanut dan Komandan Satuan Polisi Militernya. Jadi saya minta malam ini langsung serah terimakan. Saya minta malam ini sudah ada keputusan. Terkait insiden Merauke ini, KSAU Fajar Prasetyo sudah menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa tersebut. Ia mengakui bahwa insiden tersebut murni karena kesalahan anggotanya dan akan menindak tegas mereka. Ramai-ramai kejam prajurit TNI Angkatan Udara yang injak kepala di Papua. Aksi seorang prajurit TNI Angkatan Udara menginjak kepala seorang warga sipil Papua mendapatkan kecaman dari sejumlah organisasi pembela HAM. Peristiwa ini terjadi di Merauke Senin 26 Juli siang hari. Saat itu dua petugas TNI Angkatan Udara menangani seorang sipil yang diduga sedang mabuk menurut versi TNI Angkatan Udara. Dalam video terekam seorang prajurit yang sedang mengunci tangan warga sipil itu hingga tersungkur. Satu prajurit lain menginjak kepala warga tersebut. Aksi ini terekam dalam video yang berdurasi 1 menit 20 detik dan viral di media sosial. Direktur LBH Papua Emmanuel Gobay mendesak pimpinan TNI Angkatan Udara untuk mencopot secara tidak hormat dua orang oknum TNI AU itu. Emmanuel mengatakan tindakan tegas diperlukan agar aparat keamanan tidak bertindak sewenang-wenang pada warga sipil. Ia meminta agar tindakan dua oknum TNI Angkatan Udara itu dibawa ke ranah hukum. Menurutnya, peristiwa tersebut bisa dikenakan pemidanaan dengan disangkakan pasal 353 KUHP tentang penganiayaan terencana. Kami dengan tegas mengecam tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh dua oknum TNI Angkatan Udara. Atas dasar itu, kami minta pada atasannya agar memberikan sanksi yang tegas secara administrasi, maka sebaiknya dua oknum itu dipecat secara tidak hormat. Begitu kata Emmanuel. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan pihaknya juga sudah melaporkan kasus oknum anggota TNI AU itu ke Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Komnas HAM khususnya Kantor Perwakilan Papua sudah melaporkan kasus yang ada ke Panglima TNI dan langsung direspons secara positif. Panglima TNI berjanji akan menindak tegas aparat tersebut karena perbuatannya tidak bisa dibenarkan. BK mengatakan Komnas HAM akan mengikuti perkembangan kasus ini dan meminta proses hukum dijalankan secara terbuka sehingga bisa turut diawasi oleh publik. Sementara tim advokasi menyebut kejadian itu merupakan tindakan arogansi, rasisme dan diskriminatif serta mengusik rasa aman warga Papua.
Kedua anggota polisi militer TNI AU secara langsung telah mengusik hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, kata Michael Himan. Penjatuhan sanksi dan memecat kedua anggota polisi militer maupun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban.